dengan Mutia Sem. Kali ini teman-teman kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan atau menyatakan ketidakbisaan gitu ya. Jadi kalau misalnya pas teman-teman mau ngomong, saya tidak bisa pergi gitu kan, atau saya tidak bisa berenang, atau saya tidak bisa makan karena sariawan nih seperti ini gitu ya. Jadi saya ngomongnya agak bergemetar nih teman-teman gitu kan, karena sedang sariawan gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita menyatakan kalimat-kalimat seperti saya tidak bisa makan gitu kan, saya tidak bisa pergi ke Indonesia karena corona, seperti itu. Nah, kata tidak bisanya itu dalam bahasa Korea seperti apa dan bagaimana peletakannya di dalam kalimat, kita akan pelajari di atau pada kesempatan kali ini gitu ya. Nah, teman-teman, tidak bisa dalam bahasa Korea itu bentuknya ada dua, sama seperti dengan tidak, yang mana ada bentuk yang an dan ada yang bentuk ji anta, yang nantinya jadi ji anayo sama ji ansumnida. Ini juga sama teman-teman. Jadi ada yang mot yang diletakkan di depan kata kerja, dan ada ji mothamnida atau ji motheo yang diletakkan di belakang kata kerja. Jadi kita bisa lihat di sini mot ini seperti an posisinya. Lalu ji mothamnida, ji motheo ini posisi seperti ji ansumnida, ji anayo gitu ya. Artinya sama teman-teman. Ini tidak bisa, ini juga tidak bisa. Lagi-lagi konon ini lebih halus dipakai dibandingkan si mot ini gitu ya. Intinya lebih keberagaman bahasa saja sih teman-teman ya, tidak signifikan berbeda gitu. Tapi kalau ditanya bedanya an sama mot ya jelas beda. Karena an itu kan artinya tidak saja, tapi kalau mot itu kan tidak bisa gitu ya. Sama dengan ji ansumnida, ji anayo, itu berbeda dengan ji mothamnida sama ji motheo. Karena ji ansumnida, ji anayo jelas artinya hanya tidak. Ji mothamnida, ji motheo itu artinya tidak bisa gitu ya teman-teman. Jadi untuk menyatakan ketidakbisaan. Jadi kalau misalnya kayak misalnya teman-teman lagi diajak nih sama bosnya, ayo kita hari ini makan malam di luar gitu loh, bakar daging sapi nih atau daging kerbau nih gitu kan. Nah tapi ternyata teman-teman tidak bisa pergi gitu. Nah di situ tidak boleh pakai an, tapi harus pakai mot gitu, karena kalau an itu terkesan sekali malas gitu atau tidak mau, bukannya tidak bisa gitu ya teman-teman ya. Ini dari kata dasarnya, membeli ya kan. Ini juga kenapa negatif? Karena mot itu merupakan kata yang menunjukkan hal negatif gitu ya. Atau kita bisa tahu kalau sebuah kalimat itu negatif dengan keberadaan si mot gitu ya. Yang membeli itu bahasa Koreanya kan sada ya teman-teman. Ini positif nih ya, ini samnida atau sayo. Jadi kalau teman-teman mau bilang saya membeli apel gitu ya di pasar, maka tidak boleh pakai sada, harus pilih samnida atau sayo. Ingat, saya sudah pernah jelaskan penggunaan samnida sama sayo. Dilihat akrab atau tidak akrabnya dengan si lawan bicara gitu ya. Lalu kalau misalnya tidak bisa membeli, bisa ada dua ya. Bisa tidaknya di depan sebelum si membeli, tidak bisa di depan sebelum membeli, atau bisa membelinya dulu baru tidak bisanya di belakang gitu ya. Si mot, sada kata dasarnya kan ya, nanti dibuat kalimat jadi mot samnida, mot sayo ini jelas artinya tidak membeli gitu ya. Berarti kalau di sini 저는 사과를 삽니다, 저는 사과를 사요. berarti kalau misalnya 저는 사과를 못 삽니다, 저는 사과를 못 사요, itu artinya saya tidak bisa membeli apel gitu ya. 왜요? 돈 없어요 gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada uang gitu ya. Mahal sekali apel kayaknya ya. Oke, nah di sini juga sama. 저는 사과를 사지 못합니다. 저는 사과를 사지 못해요. Saya tidak bisa membeli apel. Atau mau bilang 저는 이 집을 사지 못해요. 사지 못합니다. Itu artinya saya tidak bisa membeli rumah ini. 왜요? 돈
없어요. 이 집 비싸요. gitu. rumah ini mahal. 이 집은 비싸요. 저는 사지 못해요. 돈 없어요. gitu ya. Atau misalnya, kita ini dilewat saja ya. Membaca nih nanti teman-teman boleh buat kalimat sendiri. Kita ambil yang berpikir. Nah, berarti tidak bisa berpikir gitu kan. Nah, kalau seandainya ini juga sebenarnya sama ya seperti peletakan si an. Nah, si an itu kan kalau ditambah dia kalau dia menempel harus ditempelkan pada kata kerja yang ada hadanya, maka dia itu tidak diletakkan di depan kata dasar kerjanya, tapi diletakkan di depan hadanya. Nah, sebagai contoh, kombu hada sama senggak hada ini merupakan kata kerja yang mana yang artinya belajar, berpikir. Nah, di dalam bahasa Koreanya belajar dan berpikir ada si hada. Nah, kalau kita mau bilang tidak belajar, maka tidaknya kan harus ditambahkan, harus diletakkannya di depan annya ya teman-teman ya. Jadi kombu anhamnida gitu ya. Oh, ini copy paste nih. Kombu anhamnida, kombu anheo gitu kan. Berpikir juga sama kan, senggak hada ya, senggak anhamnida, senggak anheo gitu. Ini sama dengan modnya gitu ya. Kalau tadi kombu anhamnida, kombu anheo artinya tidak belajar. Senggak anhamnida, senggak anheo artinya tidak berpikir. Kalau di sini artinya ditambahkan mod di tengahnya itu menjadi kombu modhamnida, kombu modheo artinya tidak bisa belajar. Posisinya mod sama ya seperti an ya, berada di depan sebelum si hadanya hamnida, berada di depan sebelum heonya gitu ya. Nah, tapi kalau yang mungkin teman-teman nanti takut gitu ya, salah ini mod kombu hada kan nggak boleh ya, mod kombu hamnida, mod kombu heo itu nggak boleh. Kalau teman-teman khawatir, pakaikan saja yang di belakangnya, sudah pasti lebih aman kan berada di belakangnya. Jadi kombu haji 못합니다, kombu haji 못해요 gitu ya. Duh, ini saya salah ketik ini otak. kombu heo, nah di sini berarti tidak bisa berpikir gitu ya. Berarti di sini teman-teman lihat sekali lagi, modnya diletakkan di tengah senggak 못합니다, bukan mod senggak hamnida, salah ya, bukan mod senggak heo, tapi senggak 못합니다, senggak 못해요. Kalau teman-teman bingung, pakai yang tidak bisanya itu yang di belakang saja, di belakang kata kerjanya, yakni 생각하지 못합니다, 생각하지 못해요 gitu. Mau bilang, 저는 지금 생각하지 못해요. 저는 지금 생각 못해요. 머리 아파요. 생각 못해요. 머리 아파요. 생각하지 못해요. gitu ya. Betul ya. 머리 아파요. Atau apa lagi ya? Nggak bisa berpikir, biasanya sih ya sakit kepala ya. Yuk kita coba, kalau kita buat di kalimatnya seperti ini ya. Bahasa Indonesianya, kami tidak bisa pergi ke Korea karena COVID-19. Aduh, nih video ini dibuat pada saat COVID sedang mewabah di seluruh dunia teman-teman. Nah, kalau kita ubah dulu ke dalam bahasa, saya itu pasti ada saja yang salah ketik ya. Jimot hada, jimot hada ya. Nah, coba kalau ini kan, aduh, copy paste sekali, mod gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat, kita coba pakai yang mod dan pakai yang jimot hada gitu kan. Artinya sama, bisa dan bisa, tidak bisa, tidak bisa. Artinya sama ya, tidak bisa gitu ya. Nah, ini kita rubah dulu ke dalam struktur kalimat bahasa Korea, yang mana kaminya tetap. Keterangan tempatnya dulu. Aduh, bukan keterangan tempat dong. Ini maksudnya apa ya? Ini anak kalimat sebenarnya ya. Anak kalimat yang anak kalimat gitu ya.
Pokoknya kalau teman-teman ingat aja kalau bahasa Indonesia itu ada karena, ada kalau, ada ketika, itu pasti anak kalimat. Jadi kalimat di dalam kalimat induk gitu. Pokoknya kalau ada dua kalimat, kalimat yang pertamanya itu pasti kalimat utama, induk kalimat. Ya, kalau ada kalimat yang berikutnya, kalimat berikutnya itu bisa ditandai dengan keberadaan kata sambung karena, kalau dan sebagainya. Jadi belajar bahasa Indonesia, nah itu disebut dengan anak kalimat gitu ya. Nah, anak kalimatnya dulu kita majukan menjadi di setelah subjek, lalu keterangan tempat gitu ya, lalu tidak bisa baru pergi. Kenapa tidak bisa dulu? Karena kita pakainya yang mod dulu ya gitu ya. Kami itu bahasa Koreanya uri, ditambahkan partikel nen karena dia objek, lalu COVID-19 karena, bukan karena COVID-19, 19 COVID karena. Di sini corona temune. Jadi COVID-19 itu corona ya. Temune itu artinya karena. Ini sebenarnya karenanya banyak ya teman-teman. Tapi yang penting teman-teman tahu singkat aja dulu, karena kita tidak fokus untuk membahas si karena dalam kesempatan kali ini, dalam pelajaran kali ini. Lalu Koreanya dulu Hanguk, baru ke tidak bisanya mod, perginya kata 갑니다. jadi 우리는 식당에서 떡볶이를 안 먹. Teman-teman, ini saya copy paste dari yang pelajaran sebelumnya sebenarnya. Mod gitu ya. 먹지 못합니다. Oke, tenang. Salah. 먹어요 gitu ya. Ini teman-teman, 우리는 식당에서 떡볶이를 못 먹습니다. Kami tidak bisa makan tteokbokki di restoran gitu ya. Kenapa ya? Mungkin dia biasa makan tteokbokki di rumah kali ya. Mungkin makanan mungkin tteokbokki buatan ibunya paling enak sedunia. Jadi dia selain tteokbokki yang dibuat ibunya tidak bisa makan gitu. Termasuk yang di restoran yang disebutkan ini gitu ya. Lalu kalau pakai yang jimot hada jadi gimana? Sama ya, cuma di sininya aja dirubah. Karena posisi tidak bisanya harus di belakang kan, nanti perginya dimajukan, setelah danya dibuang. Danya dibuang tinggal bahkan jimot hamida atau jimot heo. Teman-teman pokoknya ingat aja ya, kalau ada penggunaan nida sama yo itu bergantung dengan siapa saya berbicara. Dengan orang yang sudah akrabkah dengan saya atau dengan orang yang tidak akrabkah dengan saya gitu ya. 우리는 코로나 때문에 한국에 가지 못합니다. 우리는 코로나 때문에 한국에 가지 못해요. Ini yuk kita coba artikan yuk. Saya tidak bisa bermain ski ya. Kalau dikoreakan dulu berarti pertama apa? Saya dulu ya. Ini nomor 1. Lalu tidak bisanya gimana nih? Teman-teman mau kita dua saja lah ya. Ini berarti skinya dulu karena ski objek 2. Lalu bermainnya itu ini 4 saja deh, karena kita mau pakai yang mod duluan ya. Ini tidak bisanya ke 3. Kita kan mau pakai yang mod dulu. Saya itu bahasa Koreanya 저. Jangan lupa karena partikel subjek 저는 ski apa ski? Ski. Karena dia objek ski를 tidak bisa apa? mod. Bermainnya apa? hata. Gitu ya. Ini bukan nolda ya. Ini bermain karena pasangannya ski gitu ya. Ski를 못 hada. Jadi hada itu arti tidak hanya melakukan saja, mengerjakan. Hada itu artinya bahkan bisa untuk memakai loh teman-teman. Seperti misalnya mokori ini artinya kalung. Nah itu mau bilang pakai bukannya ipta, karena ipta itu hanya untuk pakai pakaian gitu. Sepatu juga sinta bukannya ipta. Mereka tuh kata pakai tapi artinya beda-beda sesuai dengan pakai apanya gitu. Kalau bahasa Indonesia kan cuma satu ya, pakai baju, pakai kalung, pakai anting, pakai kacamata. Pakai kacamata pun berbeda, tidak menggunakan ipta tapi sedar. Begitupun dengan pakai kalung, dia pakainya hada, mokori를 hada gitu. Nah hada ini ternyata juga tidak hanya artinya pakai saja, tapi bisa juga artinya bermain teman-teman gitu ya. 저는 스키를 못 hada, nggak boleh ya, 못 해요, 못 합니다 gitu ya. Atau 못 해요. Nah kalau misalnya mau pakai yang tidak bisanya di belakang, berarti tinggal dirubah saja.
maka bermainnya tidak bisanya jadi nomor 4, bermainnya jadi nomor 3. 저는 스키를 하지 못해요 합니다. atau 못 스키를 하지 못해요. Tapi teman-teman, sebenarnya ski itu kan sebenarnya naik ya kan? Tapi kalau ski itu naik, bisa juga kita ganti bermainnya itu dengan naik gitu ya. 저는 스키를 타지 못해요. Seperti itu juga bisa ya, 타지 못합니다. Gitu ya teman-teman ya. Yang mana ya berikutnya ya? Ini kan sama aja nih, mirip-mirip saya kasih terjemahannya, nanti teman-teman tinggal belajar sendiri ya. Tidak bisa berbahasa Korea itu artinya 한국말 하다 atau 한국어 하다. 한국어를 하다 gitu ya, 한국말을 하다 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini coba diterjemahkan sendiri ya. Nah, kalau menulis itu bahasa Koreanya 쓰다. Hangul itu, aduh teman-teman pasti tahu lah ya, Hangul gitu ya. Jangan lupa nya ya. Coba kita terjemahkan ini. Mutia tidak bisa keluar rumah besok. Nah, nomor satunya berarti kita terjemahkan Mutia dong ya. Selanjutnya paling belakang aja, pokoknya teman-teman ke belakang aja. 2, rumah itu 3, keluar itu 4, tidak bisa itu 5. Berarti gimana terjemahnya? Mutia는 내일 집을 mau yang mana dulu nih? 나가지, kalau lihat posisinya 나가지 못 합니다 atau 못 해요 gitu kan? Tapi kalau mau yang di depan kata kerja berarti mutia는 내일 집을 못 나갑니다 atau 못 나가요 gitu ya. Gampang ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke latihan berikutnya. Contohnya 숙제가 많아요. Pilih dan hubungkanlah atau pasangkan yang tepat yang dia ucapkan dalam kalimat. 목이 너무 아파요. 목 itu artinya tenggorokan. 너무 itu artinya sangat. 아파요 itu artinya sakit. Berarti aduh tenggorokan sangat sakit. Nah, kalau tenggorokan sangat sakit berarti nggak bisa apa? 생일 파티에 못 가요? Artinya tidak bisa pergi ke pesta ulang tahun. Bisa juga ya, kita keep dulu ya yang mana jawabannya ya. 말을 못해요? 말 ini artinya bicara. 말을 해요 itu artinya berbicara. Tambahkan 못 berarti tidak bisa. Berarti jawabannya C. 목이 너무 아파요. 말을 못해요 gitu. Nah, di sini disuruh buat kalimatnya sih sebenarnya teman-teman pakai also karena kita belum belajar sampai karena. Pokoknya teman-teman kalau mau bilang alasannya ya pelan-pelan aja ngomongnya 목이 너무 아파요. 말을 못해요 gitu. Atau seperti tadi saya buat kalimat pertama 돈이 없어요. 집을 못 사요 gitu. Saya tidak punya uang. Saya tidak bisa beli rumah gitu. Seharusnya kan saya tidak punya karena saya tidak punya uang, saya tidak bisa beli rumah. Karena kita belum belajar karenanya, dipotong-potong aja nggak apa-apa kok teman-teman, kalau masih basic kok gitu ya. Atau seperti saya nih sekarang, jika 잇몸이 아파요. 잇몸 itu artinya gusi. 잇몸이 아파요. 말을 못해요. Tidak bisa bicara. Kita coba terjemahkan yuk. Di sini A bilang gini, 어제 생일 파티 재미있었어요. 어제 생일 파티 재미있었어요. Kemarin pesta ulang tahunnya menarik nggak gitu kan? Terus B jawab, Budi 씨가 없어서 재미없었어요 gitu kan? Oh, kemarin nggak ada Budi karena tidak ada Budi jadi tidak menarik deh. Budi 씨는 왜 안 왔어요? Budi kenapa nggak datang gitu? 수업이 늦게 끝나서 못 갔어요. 정말 미안해요. gitu kan. Oh, karena
pelajarannya telat selesainya, jadi tidak bisa pergi. Ini kalau ada soalnya ini teman-teman bingung, dibatin aja dulu. 수업이 늦게 끝났어요, 못 갔어요 gitu. Jadi maksudnya pelajarannya selesainya terlambat, jadinya tidak bisa pergi. Maaf sekali ya gitu. Terus gue jawab 괜찮아요, nggak apa-apa kok, 친구들이 많이 와서 아주 좋았어요. Ya teman-teman alhamdulillahnya banyak yang datang, jadi ya enak-enak aja sih gitu, enak banget kok gitu. 친구들하고 뭐 했어요? melakukan apa, mengerjakan apa dengan teman-teman? 같이 한국 음식을 먹었어요. makan makanan Korea sama-sama gitu. 참, 늦었지만 제 선물 받으세요. iya, maaf terlambat ya. Ini terima hadiah dari saya. Terimalah hadiah dari saya. 생일 축하해요 gitu kan. Selamat ulang tahun ya. 고마워요 gitu ya. Terima kasih gitu. Oke, gampang ya teman-teman. Kebetulan yang kita pelajari belakangan kesini-sini nih rumus yang gampang-gampang dan yang maksudnya nggak terlalu susah lah, karena Indonesia juga punya padanannya gitu ya. Kalau seandainya dalam bahasa Indonesia ada padanannya dan sering dipakai, insya Allah sih teman-teman lebih mudah menggunakannya. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak bisanya itu cuma ada satu ya, tidak bisa saja gitu kan. Dalam bahasa Korea kan bentuknya ada dua tuh, ada yang mot sama jimotam nida, itu mungkin yang agak sulit. Tapi kalau teman-teman agak khawatir bingung cara pakainya untuk yang mod, ya boleh dipakai jimot합니다 atau jimot해요. 자, 우리 수업은 여기까지입니다. 우리 다음 수업에서 또 즐거운 마음으로 문태 선생님이랑 문태 선생님과 같이 재밌게 공부했으면 좋겠어요. 감사합니다. 안녕히 계세요. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.